Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali. Sekarang kita kembali membahas pengalaman saya mendapatkan uang dari freelance di Fiverr. Dan objek pembahasan kita kali ini adalah orderan saya dari Gigs Vector Tracing ya, yang kemarin di order tanggal 5 Juli ya, dengan pembayaran sebenarnya harganya $80,5 ya, termasuk tip ya. Detailnya seperti ini ya. Jadi harganya itu ada gambar yang perlu di tracing sebanyak 14 biji ya, 14 item dikali $5. Jadi kalau di total itu jadi $70 ya. Karena beliau puas, yang bersangkutan puas, maka saya dikasih tips nih 10,50 hingga mendapatkan $80,50. Namun karena saya sudah dibantuin oleh Fiverr untuk mencari klien dan sebagainya, maka saya dipotong oleh Fiverr untuk biaya segala macam lah, administrasi dan mencari traffic, mempromosikan jasa kita. Maka yang saya terima adalah 64,40, dan saya rasa itu cukup wajar bagi marketplace freelance seperti Fiverr memungut biaya sebesar itu, karena memang trafficnya sangat besar dan sudah mempertemukan kita ke banyak klien di seluruh dunia. Oke, kembali ke gigsnya dan kembali ke order formnya. Kenapa saya bahas yang ini ya? Karena pertama tanggalnya masih dekat, masih di bulan Juli ini ya. Sebenarnya agak terlambat sih karena suatu kesibukan, jadi saya belum sempat bahas yang ini. Dan yang kedua, kenapa saya memilih topik dari gigs ini dan orderan ini sebagai objek pembahasan hari ini, karena tipe pekerjaannya yang simple, namun bayarannya cukup lumayan atau relatif besar. Kalau pekerjaan yang simple bayarannya murah itu wajar, dan kalau pekerjaan yang mahal dan tapi kompleks, ya pekerjaan yang bayarannya mahal tapi kompleks itu juga wajar. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah pekerjaan yang relatif simple, bayarannya relatif mahal. Seperti apa sih pekerjaannya? Simak terus ya teman-teman ya. Oke, jadi jenis pekerjaannya seperti ini teman-teman. Ada 14 buah image ya, minta untuk di line art, di vector tracing dengan gaya line art. Jadi simple banget dibuat seperti ini. Nah, simple ya. Jadi tidak seperti vector tracing biasa yang harus mengisi warna ya. Di sini saya cukup membuat outline di sekitar produk ini dan dibuat seperti ini ya. Teman-teman mungkin bingung ya, buat apa sih klien minta seperti itu ya. Jadi ada sesuatu yang disebut dengan manual guide atau buku panduan. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi kalau teman-teman misalkan beli TV atau beli produk elektronik, biasanya teman-teman dapat yang kayak gini ya, namanya buku panduan atau manual guide ya. Kenapa sih manual guide itu harus berupa line art ya? Karena kalau berupa foto seperti ini, mungkin akan kurang informatif ya ketika dijadikan sebuah infografis ya. Karena akan ada petunjuk baut ini untuk apa, baut ini untuk apa. Sedangkan kalau dibikin line art seperti ini, tentunya akan lebih mudah ketika nanti si klien menempatkannya di manual guide seperti ini ya. Nah, itu pekerjaan seperti itu ternyata ada ya di Fiverr, ada, sangat ada teman-teman. Jadi ini masuknya ke dalam Gigs Vector Tracing. Ini termasuk pekerjaan yang cukup simple, namun bayaran yang cukup lumayan ya teman-teman ya. Kalau satunya $5 dan tiba-tiba, biasanya mereka nggak cuma butuh satu dong kalau buat infografis di dalam manual guideline atau di dalam buku panduan, pasti dia butuh puluhan gambar atau lebih ya. Dan ini pun termasuk klien saya yang repeat order. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, di track recordnya beliau ya, pernah mengorder lebih dari satu ya, sekitar 13-an dengan tipikal pekerjaan yang serupa. Dan ini di luar harga biasa teman-teman. Di luar harga biasa, maksudnya di luar harga regulernya Fiverr, yaitu di atas $5 ya. Ada yang 85, 15, 40, 35 dan seterusnya hingga yang kemarin agak gede sendiri karena agak banyak, yaitu 80 ya. Nah, tenang aja, ini bukan konten sharing income, bukan konten sharing income, karena sebenarnya saya tuh pengen nyampein ada sesuatu yang bisa dipetik sebagai inspirasi dari gigs ini ya, dan dari orderan jasa ini. Dimana jika teman-teman nanti pengen juga buka vector tracing ya, gigs vector tracing, gimana caranya supaya persaingannya nggak ketat ya. Artinya teman-teman perlu mengambil turunan dari jasa vector tracing ini.
Jadi jangan jual vector tracing lagi, tapi turunannya ya. Seperti apa? Kenapa demikian? Karena vector tracing ini sudah crowded sekali di Fiverr, sudah banyak pemainnya ya. Kenapa saya bisa bersaing? Karena saya duluan ya, jadi itulah untungnya ikut duluan, maka akan terangkat lebih dulu, dan klien-klien yang ngasih bintang 5 itu jadi pahlawan bagi gig saya untuk terus bertahan di persaingan yang ketat. Nah, teman-teman yang baru memulai jangan langsung membidik vector tracing karena sangat umum dan sangat crowded. Perlu adanya strategi membuat gigs turunan dari vector tracing. Dan itulah yang akan saya bahas untuk teman-teman yang bisa jadi nanti hasilnya bisa lebih laku dari punya saya ya. Kita akan bahas beberapa saat lagi ya. Semangat terus ya. Oke teman-teman, jadi maksud saya mensarankan teman-teman untuk membuat gigs turunan dari vector tracing itu karena seperti ini teman-teman. Karena vector tracing ini sekarang sudah crowded ya. Taunya dari mana akan saya tunjukkan melalui screencast berikut ini. Oke, ketika teman-teman membuat gigs vector tracing, maka teman-teman akan bersaing sama 15.000 orang ya. Dan itu bagi saya sudah cukup crowded ya, walaupun tadinya vector tracing ini sebenarnya masih turunan dari pekerjaan Adobe Illustrator yang sebenarnya termasuk super niche ya, atau niche yang mengerucut dari kerjaan Adobe Illustrator. Namun seiring berjalannya waktu akhirnya vector tracing juga rame ini teman-teman ya. Jadi saran saya seperti ini, membuat gigs turunan ya, gigs turunan dari gigs vector tracing ini ya. Di sini saya menyarankan line art dan technical drawing ya. Terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari gigs yang di order tadi, yang ini ya, gigs yang di order oleh klien saya kemarin ya, yaitu berdasarkan order dalam gigsnya, di mana saya dipekerjakan untuk membuat technical drawing atau line art dari gambar seseorang atau dari image klien ya, yang tujuannya salah satunya adalah untuk keperluan manual guide tadi yang saya bilang, atau infografis yang simple ya. Oke. Kalau kita coba, seandainya kita coba pakai gigs turunannya yaitu line art dan technical drawing, maka akan muncul beberapa contoh atau saran dari saya untuk membuat gigs seperti judul gigs seperti ini teman-teman, yaitu I will create line art vector, I will turn image into I will turn image into line art ya, atau I will line art your image ya, atau I will create technical drawing your image, atau bisa juga I will turn image into technical drawing. I will turn your image into technical drawing ya. Jadi ini bisa dijadikan ide gigs ya teman-teman. Teman-teman yang di laptop mungkin bisa capture ya, gigs ini bisa jadi acuan untuk membuat gigs baru turunan dari vector tracing yang terinspirasi dari orderan saya tadi ya, yang ini ya, yang membuat line art dan technical drawing. Sekarang kita tes ya. Seandainya teman-teman bikin gigsnya tentang line art, misalkan turn your image into line art ya, turn image into line art. Kita lihat persaingannya. Oke, kita lihat persaingannya. Tadi kalau vector tracing itu kan ada 15 ribuan pesaing ya, sekarang pesaingnya tinggal 165 ya. Jadi ketika ada pembeli yang mengetikkan turn image into line art, maka teman-teman nggak bersaing dengan banyak pembuat gigs ya, tidak harus bersaing dengan banyak seller ya, hanya bersaing dengan 165, dan itu saya rasa cukup ya. Jadi kalau membuat gigs line art ya, gigs line art apakah laku? Teman-teman bisa lihat aja di sini. Ada kok yang dapat order sampai 300-an ya, sampai 1000-an juga ada, 1000 lebih ya. Seperti ini ya. Nah, bahkan ditegaskan sama dia ya, instruction manual ya, seperti apa tadi, manual guide ya, bisa dipakai untuk manual guide. Teman-teman bisa contoh nih ya. Contoh dari sini ya, turn image into line art. Coba buat ulik-ulik dari gigs yang mereka buat ini ya, dengan gaya bahasa teman-teman sendiri yang berbasis pada line art dan technical drawing pada gigsnya ya. Lumayan ya teman-teman ya, persaingannya sangat drastis ya, nggak terlalu crowded ketika teman-teman menjual vector tracing aja sebagai judul gigsnya ya. Ada yang sudah 100-an order ya, bahkan ada yang ribuan tadi ya. Sekarang kita coba lagi. Sekarang kita coba turn image into technical drawing ya, kita coba ya teman-teman ya.
turn image into technical drawing. Kita lihat persaingannya apakah se-crowded vector tracing juga. Kita coba. Nah, jika teman-teman bermain di ini technical drawing ya, turn image into technical drawing, teman-teman juga bersaing dengan lebih sedikit ya dari kompetitor teman-teman jika teman-teman dibandingkan teman-teman membuat gigs vector tracing ya. Di sini teman-teman hanya bersaing berhadapan dengan 200 pesaingnya. 200 pesaing, dan apakah laku membuat gigs ini ya? Tentu saja laku. Mereka sudah ada yang dapat 200-an order, 300-an order ya. Bahkan mungkin lebih kali kalau kita scrolling ke bawah ya. Oke. Gimana teman-teman? Apakah benar perkataan saya bahwa dengan sharing cerita saya tentang orderan ini ya dan gigs ini, apakah bisa ada inspirasi yang teman-teman petik ya? Seperti yang saya buat tadi, ada semacam kayak suggestion untuk membuat gigs yang mengerucut yang kemungkinan bisa lebih laku dari saya ya. Atau teman-teman berpikir bahwa postingan ini hanya untuk pamer semata, juga nggak apa-apa. Tapi tujuan saya adalah untuk mengedukasi teman-teman, karena mungkin saja ada, karena sih paham betul ada teman-teman yang sering mengeluhkan, Mas, kok vector tracing sudah padat ya sekarang, kok vector tracing sudah crowded ya persaingannya sekarang, masih bisa nggak sih bersaing di vector tracing? Tentu saja bisa ya. Karena tadi kita sama-sama sudah membuktikan sendiri gimana cara membuat persaingan yang lebih mengerucut ya dari turunan jasa vector tracing, di mana kita hanya memainkan judulnya saja ya. Yang tadinya vector tracing secara umum kita buat menjadi judul yang mengerucut ya. Dan nggak masalah nanti seandainya ada orderan lain yang ada hubungannya dengan tracing melalui judul-judul gigs seperti ini juga nggak masalah. Nanti masuknya bisa ke custom offer, jadi nggak masalah. Yang penting teman-teman menang dulu di persaingan pencarian search engine-nya Fiverr ya, daripada harus berkerumun dengan ribuan gigs vector tracing. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Saya nggak akan membahas lagi gimana cara membuat gigs dari awal, karena saya pernah bikin videonya yang thumbnailnya seperti ini ya. Linknya saya taruh di kolom deskripsi. Saya juga pernah memposting bagaimana proses kerjanya, alur kerjanya yang thumbnailnya seperti ini, dan linknya saya juga taruh di kolom deskripsi. Saya juga pernah memberikan wawasan kepada teman-teman gimana caranya mensiasati agar survive di saat rolling dengan sistem rollingnya Fiverr, dan gimana caranya memfollow up klien yang pernah order supaya teman-teman tetap mendapatkan order, dan banyak hal yang pernah saya bahas tentang Fiverr melalui playlist yang tampilannya seperti ini. Linknya saya taruh di kolom deskripsi. Oke, itu saja. Semoga postingan kali ini bermanfaat. Mungkin kedepannya kalau ada info-info yang unik seputar orderan saya di Fiverr yang bisa kita bedah menjadi gigs baru, akan saya posting lagi menjadi konten. Semoga teman-teman gak bosan-bosan untuk stay tune di channel ini. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.